Baik, selamat pagi. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya IGD Aris Pindrawan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan menulis esai. Dan kebetulan materi ini banyak ditanyakan oleh teman-teman. Tetapi pada video kali ini saya menyampaikan materi menulis esai hanya satu bagian saja. Jadi agar saya semakin bersemangat untuk menulis bagian-bagian berikutnya, silakan teman-teman subscribe, like, and comment, kemudian share ke teman-teman yang lain. Baiklah teman-teman, saya lanjut ke bagian berikutnya berkaitan dengan menulis esai. Ada yang banyak bertanya, apa itu esai? Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulis. Di dalam esai berisi tentang opini, pandangan atau ekspresi pribadi dari penulis mengenai sebuah hal yang sedang terjadi atau berlangsung di masyarakat. Nah, banyak orang juga menyampaikan bahwa esai itu adalah karangan yang sifatnya individual. Jadi menyampaikan pandangan-pandangan, opini-opini yang sesungguhnya ada dalam dirinya, di mana opini atau pandangan itu merupakan opini atau pandangan yang sifatnya sekilas, sepintas, yang tentu di dalamnya tidak banyak termuat kutipan-kutipan dari orang lain. Baiklah, itu konsep esai yang secara umum saya pahami atau yang saya sering tulis. Nah, sekarang kita lanjut kepada struktur esai. Struktur esai, teman-teman, secara umum itu ada pendahuluan, ada tubuh, kemudian ada penutup. Ya. Di bagian pendahuluan ada permasalahan. Ya. Ada permasalahan yang membuat topik tema layak untuk kita bicarakan lebih lanjut di dalam babak pembahasan atau di dalam bagian esai. Nah, berikutnya setelah pendahuluan adalah tubuh esai. Tubuh esai ini mengungkapkan pembahasan-pembahasan berkaitan dengan masalah yang sebelumnya sudah diungkap. Pembahasan-pembahasan itu tentu didasarkan pada pandangan-pandangan yang sifatnya pribadi, argumen-argumen yang sifatnya pribadi, yang mungkin bisa ditambahkan dengan data, fakta, termasuk juga pandangan orang lain. Pada bagian-bagian tertentu di tubuh berita juga bisa ditambahkan bagian berupa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan yang terakhir adalah penutup. Di bagian penutup kemungkinan besar ada penegasan, ada rangkuman, termasuk juga merangkum, memberikan saran-saran tertentu terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Dan berikutnya adalah, jika demikian apa sih yang khas dari esai? Sebab kalau kita lihat dari strukturnya, penulisan esai sesungguhnya tidak ada bedanya dengan makalah. Ya, tidak ada bedanya dengan jenis tulisan yang lain, misalnya artikel yang sifatnya mungkin lebih ilmiah. Baik, esai itu sesungguhnya juga artikel, tetapi artikel yang sifatnya lebih populer. Yang paling khas dari esai itu adalah teknik kita menyampaikan dan bahasa yang kita gunakan. Nah, tekniknya seperti apa, teman-teman? Oke, saya mulai dari pendahuluan. Ya, seperti yang sudah sebelumnya saya ungkapkan bahwa pendahuluan esai ini secara umum sama dengan pendahuluan karya tulis yang lain, mengungkapkan masalah yang berkembang, kemudian mengungkapkan gap antara harapan dengan kenyataan. Hanya saja untuk mengawali sebuah pendahuluan, pada esai-esai yang sering saya tulis, saya biasanya mengawalinya dengan kutipan-kutipan ahli, kutipan-kutipan orang terkenal yang tentu sesuai dengan tema yang kita ambil, kemudian kutipan lagu, kutipan puisi, termasuk juga kutipan-kutipan berita. Kemudian pada bagian atau mendahului sebuah pendahuluan, saya sering mengungkapkannya dengan deskripsi atau menarasikan sebuah peristiwa. Jadi ini adalah salah satu teknik yang mungkin teman-teman bisa jadikan alternatif untuk membuka sebuah esai.
Kemudian bahasa, teman-teman, ya. Sama halnya seperti karya tulis yang lain, utamanya karya tulis ilmiah, termasuk juga yang populer. Esai itu ditulis dengan kata dan ejaan yang baku sesuai dengan kaidah. Ketika kita berbicara tentang kata baku, maka acuannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ketika kita berbicara tentang ejaan yang baku, maka acuannya adalah ejaan Bahasa Indonesia. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang menulis esai tetap gunakan dua kaidah ini, dua panduan ini, agar bahasa teman-teman itu baku dan sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam penulisan esai dimungkinkan untuk menempatkan sudut pandang. Ya, misalnya menggunakan kata saya, menggunakan kata aku, kami, dan seterusnya. Kemudian kata-kata yang digunakan itu lebih imajinatif, ya, lebih imajinatif sehingga kesannya lebih menarik, lebih enak untuk dibaca. Berikutnya adalah bahwa pengungkapan permasalahan dalam esai sering saya tulis dengan bahasa yang naratif. Ya, bahasa naratif itu adalah bahasa yang menceritakan kronologis, atau di dalamnya ada unsur tokoh, unsur waktu, unsur peristiwa, dan lain sebagainya, sehingga penulisannya terangkai menjadi sebuah cerita. Tetapi tetap saja bahwa esai itu bukanlah sebuah cerita prosa selayaknya cerpen atau novel. Esai itu lebih identik dengan opini, tetapi opini yang disampaikan dengan gaya bahasa yang lebih khas. Salah satunya adalah bahasa naratif. Nah, berikutnya teman-teman, saya coba mencontohkan beberapa paragraf pembuka di dalam sebuah pendahuluan esai. Misalnya Struggle Against a Time Bomb. Judul di atas adalah judul sebuah artikel yang diangkat oleh UNICEF dalam sebuah pemberitaan tentang realita kehidupan Angelina, seorang pengidap HIV/AIDS yang tinggal di Sorong, Papua Barat. Suami Angelina yang bekerja sebagai ahli mekanik telah meninggal. 6 bulan kemudian bayi perempuan pertamanya juga meninggal. Belum juga hilang kesedihannya, perempuan 21 tahun itu diberitahu bahwa ia terinfeksi HIV. Kemungkinan besar suaminya terjangkit virus HIV dari pekerja seks. HIV telah merenggut keluarganya, kini juga dirinya. Angelina hanyalah salah satu korban yang polos dan tidak tahu menahu tentang HIV di Indonesia. Ia hanya orang biasa yang bahkan tidak pernah melakukan tindakan beresiko tetapi tertular juga. Angelina adalah perempuan rumahan yang baik, tidak macam-macam. Ketidaktahuannya lah yang dianggap sebagai kelemahannya. Beragam kata andai pun muncul. Andai ia tahu bahwa suami yang sering serong dengan pekerja seks beresiko terjangkit HIV, mungkin ia bisa mengubah nasibnya. Andai ia tahu bahwa pemerintah telah menyediakan beragam fasilitas pemeriksaan kesehatan kaitannya dengan HIV, mungkin kesengsaraan Pak Mahfud. Ini saya kutip dari sebuah esai yang judulnya Rari Kumara sebagai 7 remaja tuduh HIV/AIDS karya Lia Pradewi. Nah, pembukaan ini sangat menarik teman-teman, karena dibuka dengan sebuah kutipan berita, kemudian kutipan berita itu dipaparkan kembali, ya, dengan gaya paparan yang sifatnya naratif, sehingga menarik untuk kita baca. Baik, berikutnya adalah contoh pendahuluan atau pembukaan dalam sebuah pendahuluan yang saya ambil dari kutipan puisi karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Nah, puisi yang dibawakan Kiai Haji Mustofa Bisri dengan mengutip lirik Indonesia pusaka ini membuat hati saya bergesir. Bukan karena bertepatan dengan hari kemerdekaan, bukan pula karena aksi teatrikal Gusmus sapaan Kiai Haji Mustofa Bisri saat membawakannya, melainkan karena pada baris berikutnya lagu ciptaan Ismail Marzuki itu diubah liriknya. Indonesia tanah air beta menjadi Indonesia air mata kita.
Pusaka abadi dan jaya diubah menjadi bahagia menjadi nistapa. Indonesia sejak dulu kala menjadi Indonesia tiba-tiba. Selalu ditiga-tiga bangsa diubah menjadi selalu dihina-hina bangsa. Sebagai seorang nasionalis yang menempatkan semangat Indonesia di dada, perubahan lirik itu adalah penghinaan. Bagaimana bisa lirik sang maestro, pahlawan kebanggaan diubah begitu saja? Kemarahan saya berdesir sekali lagi. Sebagai seorang nasionalis yang menempatkan semangat Indonesia di dada, perubahan lirik itu adalah penghinaan. Namun, saat kembali menonton pemberitaan di televisi, koruptor tumbuh silih berganti, kolusi menjadi-jadi, nepotisme merajalela hancurkan optimisme, fakir miskin bertambah sedang para pejabat hidup mewah. Kemarahan saya redam, berganti kesadaran bahwa seperti itulah nyatanya keadaan. Kemarahan saya kepada Gusmus berubah menjadi kekaguman. Satu bait puisi telah membuat kesadaran saya kini terisi, diisi dengan kenyataan bahwa memang seperti inilah nyatanya Indonesia, kini dihina-hina bangsa. Di sana banyak orang lupa, dibuai kepentingan dunia, tempat bertarung berebut kuasa sampai entah kapan akhirnya. Ya, ini juga pembukaan dalam sebuah pendahuluan yang sangat menarik, teman-teman. Mengapa menarik? Karena diawali dengan kutipan sebuah puisi, kemudian kutipan itu dinarasikan dengan bahasa yang khas. Ada majas di dalamnya, ada repetisi di dalamnya, ada rima di dalamnya dalam setiap kata yang diungkapkan, sehingga memiliki kesan yang sangat menarik ketika kita membaca. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang akan menulis sebuah esai dan mengawalinya dengan cara-cara yang seperti ini. Baik, saya contohkan juga dengan paragraf pembuka atau pendahuluan sebuah esai. Perempuan itu berdiri tertatih saat relawan mengunjungi rumahnya. Ia tampak bahagia, matanya berbinar, dengan terbata yang mempersilahkan kami duduk. Kami duduk pada kursi kayu yang telah usang. Sesekali mata kami melirik pergelangan kakinya yang kecil akibat dibelambang, dipasung. Sang ibu yang sekilas tampak di dapur, sepertinya tak berani keluar. Kedatangan kami di sana tentu membuatnya tak nyaman. Baginya, tak banyak yang bisa kami berikan pada si ibu itu, selain petuah dan mungkin sedikit kata menyalahkan. Si ibu adalah seorang janda. Suaminya meninggal 10 tahun lalu. Ia menjadi bertambah miskin. Beban hidupnya bertambah. Sang anak cacat, gangguan mental, lalu dianggap gila. Mungkin karena tekanan hidup itulah yang membuat si ibu memutuskan anaknya dibelambang di kanan ayam hampir 5 tahun. Sebelum akhirnya 6 bulan lalu, relawan kami mendatangi rumahnya dan pelan-pelan memohon agar dilepaskan. Kasus pemasukan banyak terjadi di Indonesia, utamanya di desa-desa. Seorang anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ butuh penanganan dan pendampingan yang tepat. Kemiskinan adalah penyebab utama ketidakmauan dan ketidaktahuan masyarakat dalam memberikan penanganan. Lebih-lebih adanya anggapan bahwa ODGJ adalah aib, maka perlakuan terhadap mereka sering tidak manusiawi, seperti ditinggal di tegalan yang jauh dari perkampungan hingga dipasung di kandang bersama ternak. Ya, ini juga sebuah pembuka yang sangat menarik, teman-teman, mendeskripsikan sebuah peristiwa, ya, atau menarasikan sebuah peristiwa, dan peristiwa-peristiwa itu disampaikan secara runut. Barulah kemudian masuk ke inti masalah yang akan disampaikan. Baiklah teman-teman, itu sekilas beberapa teknik dan bahasa penulisan esai yang bisa saya berikan pada bagian pertama video ini. Ya, agar saya tetap bersemangat untuk menulis atau membuat video untuk bagian-bagian berikutnya, saya berharap teman-teman untuk memberikan dukungan terhadap video-video saya dengan subscribe, kemudian like, komen, kemudian membagikannya kepada teman-teman yang lain. Demikian sekilas video tentang saya sampaikan terima kasih dan kita akan bertemu pada